Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat On Air, kembali lagi bersama Ngaji On Air, mengaji dengan cara yang asik, ringan, dan penuh inspirasi. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bertemu kembali pada segmen Ngaji Podcast On Air kali ini bersama salah satu pemateri kita yang sangat luar biasa. Beliau Pak Dr. Tajuddin Arafat. Beliau adalah salah satu dosen dari Fakultas Usuluddin dan Humaniora UIN Wali Songo Semarang. Nah, pada hari ini kita akan sedikit membahas mengenai problematika anak-anak muda zaman sekarang yang sudah mulai asing dengan dunia Islam, Pak. Jadi seperti yang kita tahu bahwasanya saat ini di zaman yang saat ini itu banyak yang mulai anak-anak muda itu yang mulai kehilangan jati diri mereka sebagai seorang muslim, Bapak. Salah satu penelitian dari PPID dari UIN Jakarta itu mengatakan bahwasanya rata-rata Gen Z saat ini itu rata-rata itu kurang religius dan lebih ke arah konservatif, Bapak. Ini kemudian menjadi sebuah problematika yang harus kita tanggapi serius, Bapak. Mungkin dari yang pertama kita lihat dari yang paling dekat dengan para mahasiswa sekarang mungkin sudah mulai kehilangan jati diri mereka yang memang harus menggunakan pakaian yang tertutup. Terus kemudian mereka mulai dalam kesehariannya, dalam adab-adabnya mereka harus dapat menunjukkan seorang jati diri seorang muslim. Itu mungkin mulai bergeser, itu karena mungkin ada beberapa faktor. Untuk kemudian menanggapi adanya hal tersebut nih, kira-kira dari Pak Taju sendiri bagaimana? Gini, kalau dari hasil tadi yang disampaikan Mas Haikal itu dari penelitiannya UIN Jakarta, kalau itu basisnya riset ya kita akui mungkin tingkat akuratnya besar. Tapi kemudian gini, kalau dikatakan apakah orang anak muda ya, Gen Z sekarang itu kecenderungannya punya pola pikir konservatif, itu menunjukkan, kalau saya bacanya malah ya, bahwa atensi mereka kepada hal-hal yang sifatnya keagamaan itu tinggi. Tadi saya pas sebelum acara itu cari-cari, saya pernah nulis itu sedikit tulisan di Facebook saya tahun sebelum COVID lah, 2018-2019 itu. Saya masih ingat itu fenomena gerhana matahari. Terjadi di siang hari, ya menjelang duhur itu, hari Ahad. Kan pada libur itu. Saya lihat fenomena anak-anak muda itu pada ikut sholat gerhana matahari. Masjid hampir penuh seperti orang Jumatan. Kemudian saya amati, apa anak-anak muda sekarang itu atensi dia untuk belajar agama itu tinggi. Kalau temuannya dari UIN Jakarta itu mengatakan bahwa pola keagamaan yang banyak dianut oleh mereka itu ketika mereka punya atensi ke agama ya, konservatif, kalau saya membacanya malah dia menunjukkan punya bahwa mahasiswa sekarang atau teman-teman Gen Z sekarang itu punya atensi yang serius terhadap fenomena keagamaan. Kalau baca masalah itu. Kalau konservatif itu kan cuma nalar agamanya. Kenapa dia bisa menjadi konservatif? Nah itu kan dia punya atensi ke keagamaan. Cuma kenapa yang konservatif, nggak yang moderat dan gitu. Nah, jadi saya menangkap memang ada fenomena itu. Orang sekarang itu untuk mengakses laku keagamaan itu mudah, Mas. Googling ya lewat media sosial. Cuma mereka punya problem mereka itu di aspek tentang dia tidak memahami bahwa atensi dalam belajar agama itu atau atensi dalam kecenderungan keagamaan itu tidak cukup hanya sekedar semangat beragama. Harus ada yang namanya belajar agama. Ini yang jadi problem. Kalau dalam tradisinya teman-teman di Usuluddin itu, masyarakat sekarang itu masuk dalam kategori hypermodern. Orang modern yang sudah melampau batas. Nah, dan kita tahu salah satu ciri khas orang modern itu semuanya harus instan. Semuanya harus serba cepat, ya. Bisa diakses mudah dan seterusnya. Nah, kadang atensi kecenderungan mereka beragama itu masih semangatnya semangat emosional. Maka fenomena nyun sewu ya, fenomena hijabers,
fenomena dikit-dikit syar'i, ya, fenomena dikit-dikit halal, apa-apa halal itu kan, itu menunjukkan bahwa mereka punya atensi serius dengan agama. Cuma itu masih dalam label emosi saja. Semangat keagamaannya ada. Semangat itu kan dimensinya emosional. Tapi kemudian tidak dibarengi dengan keseriusan dalam belajar agama. Dan agama itu tidak bisa seinstan kita buat mie instan itu, Mas. Ya, sekali seduh bisa dinikmati, itu enggak. Beragama itu proses. Ada tapakan-tapakan proses sehingga kita kemudian bisa punya kematangan beragama. Nah, dimensi ini loh yang kemudian mereka lompati. Semangat agamanya dapat, dan mereka mengira bahwa belajar agama cukup dengan aspek literatur media seperti itu, googling dan seterusnya, tanpa disadari bahwa setiap media atau website atau apapun informasi yang ada di Google itu masih antah berantah, ya kan? Ragam aliran ada di sana, ragam kecenderungan pemikiran agama ada di sana, yang salafi ada, konservatif ada, yang moderat ada, bahkan yang liberal juga ada. Tapi mereka nggak tahu filter di sana. Dan jujur saja, media sekarang memang kalau bicara soal arena-arena agama itu masih banyak dikuasai oleh orang-orang konservatif. Nah, ketika para pemuda yang semangatnya agamanya ada, kemudian dikira cukup hanya belajar lewat googling, nah, menjadi problem ketika kemudian yang dikonsumsi adalah nalar-nalar konservatif. Apalagi kemudian saya yakin mungkin tempat penelitiannya di UIN Jakarta itu di area-area ibu kota. Nah, ibu kota kan orang urban, orang kota yang sediakan beragama itu seperti yang penting sudah pakai baju syar'i sudah dianggap agamis. Nah, itu menjadi problem. Problemnya bukan di aspek semangatnya, problemnya di aspek kesadaran bahwa beragama itu tidak bisa seinstan itu. Nah, itu saya kira ke sana arahnya ke sana. Jadi saya malah teringat dengan seorang ulama pakar hadis juga, seorang tabi'in namanya Ibnu Sirin, orang Basrah. Dia mengatakan, ini pas punya korelasi dengan kasus ini. Dia mengatakan bahwa inna hadzal ilma dinun fanzuru aman ta'khudhu dinakum. Ini peringatan awal sekali oleh Ibnu Sirin. Dia mengatakan bahwa sesungguhnya ilmu atau pengetahuan agama yang kita konsumsi itu juga agama. Itu cerminan dari perilaku kita. Maka kita harus lihat dari mana kita mengambilnya. Anggap aja gini, kalau anak mahasiswa itu kan terkadang sukanya belinya jajan, apa cilok, apa bakso, apa di depan kampus itu kan. Orang kalau tahu konsekuensi dari makanan-makanan seperti itu, kira-kira kalau dia andekan dia tetap mau beli, pilih-pilih atau seenaknya sendiri? Pilih-pilih, karena dia punya pengetahuan, karena dia sadar apa yang dia masukkan akan punya konsekuensi kepada tubuhnya. Nah, beragama juga sama. Apa pelajaran agama yang kita konsumsi, itu juga akan mempengaruhi perilaku kita. Kalau yang kita konsumsi itu agamanya yang keras-keras, ya jangan kaget kalau kemudian ketemu teman itu bukan malah salam, tapi kemudian kamu sudah beda dengan saya. Enggak segitu tuh. Jadi itu yang harus dipahami. Jadi saya kira temuan UIN Jakarta itu memberikan kesadaran bagi kita bahwa PR kita bersama adalah bagaimana bisa menyemaikan nalar-nalar moderat kepada semangatnya anak muda. Semangatnya jangan dihilangin, itu bagus. Cuma disadarkan bahwa beragama nggak cukup dengan semangat. Beragama cukup harus dengan belajar. Dan belajar agama tidak bisa instan. Itu saya kira ke sana arahnya. Berarti memang kalau Pak Taju mungkin menanggapi adanya penelitian yang dilakukan oleh UIN Jakarta ini, bahwasanya makna konservatif ini malah di mana anak-anak muda ini yang memang mengamalkan. Iya, cuma problemnya ada aspek pengetahuannya itu. Coba kalau dia kemudian belajar serius dengan guru yang memang otoritatif ya, yang punya jejak akademik atau jejak pendidikan yang moderat, saya kira nggak akan jatuh ke arah-arah seperti itu. Nah, PR kita itu adalah, mohon maaf, terkadang guru-guru kita, asatidz kita yang memang berpikir moderat, toleran itu
tidak punya akses teknologi seperti itu. Ya, maka ya meskipun sekarang sudah mulai ada kesadaran ya, beberapa website-website yang sifatnya moderat sudah mulai muncul, mulai adaptif dengan perkembangan teknologi. Sehingga orang ketika masih punya nalar seperti itu, ya beragama cukup kita googling aja. Ambil contoh sederhana, ambil contoh. Kita googling, buka di Google, kemudian tulis bagaimana hukumnya mengucapkan selamat Natal. Coba kira-kira dari tawaran Google yang muncul itu paling awal muncul fatwa apa? Nah, paling haram gitu kan aja. Mungkin kalau kita scroll ke bawah terus, mungkin ada yang kita tafsir, kita rinci, tidak boleh ketika seperti ini, boleh ketika seperti ini. Tapi kalau di tawaran Google mungkin di bagian bawah. Nah, orang kan lihatnya yang paling atas. Nah, arena ini loh yang masih terbuka untuk menjadi arena yang kita harus perjuangkan agar semangat Gen Z dalam beragama itu, atensi mereka, keseriusan mereka dalam beragama yang masih pada level emosi, semangat itu kemudian kita ajak pada jalan yang ya kalau dalam bahasa kita ya siratal mustaqim. Jalan yang memang sesuai dengan apa yang fitrah kita terutama dalam kebinekaan di Indonesia itu. Artinya kan memang sebenarnya kalau kita lihat secara semangat, anak muda kan memiliki potensi yang memang besar, Pak. Sangat apalagi besar untuk belajar dalam agama. Tapi memang seperti yang Pak Tajuk katakan tadi, ada suatu proses yang memang mungkin terlewat atau mungkin belum bisa dimaksimalkan, yaitu dalam pemahaman agama. Kira-kira Pak, saya termasuk orang yang kemudian mendengar bahwasanya Pak Tajuk ini termasuk yang juga dekat dengan beberapa anak muda. Kalau biasanya Pak Tajuk itu dalam caranya kemudian kita membawa kembali anak muda untuk kembali ke dalam semangat, jadi menggunakan semangat anak muda, terus kemudian didukung dengan mungkin apa yang dilakukan jenengan kepada para anak muda agar kemudian fase yang seharusnya ada ini tidak terlewat, sehingga mereka tetap bisa memaknai agama secara penuh dan juga tetap ada semangat untuk kemudian agar mereka tidak jauh dari agama tersebut. Kalau pengalaman saya ya dengan teman-teman anak muda yang punya atensi serius dengan perubahan keagamaan mereka itu, satu, anak muda itu satu hal yang sudah pasti, dia itu tidak mudah menerima. Tidak seperti saya ngaji sama ibu-ibu arisan, ibu-ibu majlis taklim atau majlis taklim itu orang-orang sepuh-sepuh itu kalau ngaji ya gitu aja. Tapi kalau untuk anak muda, dia mesti akan memberikan catatan-catatan. Nah, bagi saya, pengalaman saya selama ini, karena sifatnya kritis itu tidak boleh dihilangkan, itu memang karakter mereka, maka biasa saya akan memberikan aspek ruang untuk mereka berpikir. Contoh, kenapa saya mengatakan berfatwa seperti ini atau mengatakan sesuatu dengan hukum yang ini. Saya tidak hanya sekedar mengatakan boleh tidak boleh, haram, mubah, sunnah atau tidak boleh, tapi saya akan kasih argumentasi. Kenapa kok boleh? Kenapa tidak bolehkan? Contoh, masalah tentang fenomena-fenomena, bolehkah mengucapkan selamat Natal? Kalau saya mengatakan haram, ketika ada mahasiswa atau anak muda yang berpikir kritis, lah saya punya teman non-muslim Pak, masa saya nggak boleh mengatakan selamat Natal? Lah, pasti saya maka kemudian kasih konteks, tahu nggak kenapa diharamkan? Nggak baca gitu kan, tahu nggak kenapa diharamkan? Karena dikhawatirkan kita terjerumus dalam urusan akidah atau keyakinan. Nah, masih kalau saya kan nggak ada hubungan itu Pak, saya hanya sekedar menyapa dan mengucapkan sebagai bagian dari hubungan pertemanan saja. Nah, maka saya akan konfirmasi. Nah, jenengan merasa tergoyahkan imannya enggak? Atau terganggu keyakinannya ya? Ya enggak. Ya udah kalau gitu enggak apa-apa. Tapi kan tidak kemudian boleh dikatakan bahwa mengucapkan selamat Natal itu boleh, juga enggak bisa. Karena ada konteks tertentu yang orang itu kemudian merasa khawatir, merasa ragu. Kalau ragu ya mending nggak usah. Nah, cara dialog seperti ini yang dibutuhkan anak muda. Jadi saya punya pengalaman yang selama ini yang punya interaksi dengan anak muda ya kalau di Semarang itu di Santren Delik itu. Itu kan anak muda semua. Pertanyaannya aneh-aneh semua. Tapi atensi mereka tetap kita harus jaga. Semangat mereka untuk mencari jalan lurus itu tetap harus kita jaga.
Kita hanya bertugas mengarahkan saja. Karena prinsip orang beragama itu, ya, kalau dalam bahasa pesantren dulu itu Mas, bahwa belajar agama itu ada 3 hal. Ada apa namanya ya, alatnya itu 3. Yang satu itu pastikan bahwa guru yang ngajari kita itu otoritatif. Dalam artian adalah sanad ilmunya jelas. Bukan dari googling. Kalau googling semuanya sudah selesai Mas. Cuma cara bacanya apakah sesuai dengan kaidah atau tidak. Itu yang pertama. Jadi kalau kita punya keresahan keagamaan atau pengen konsultasi atau sekedar pengen mencari wawasan tentang keagamaan, pastikan bahwa orang yang kita ajak diskusi itu memang jelas ilmunya. Orientasi sanad keilmuannya jelas, jalur keilmuannya, kalau mondok dia mondok di mana, siapa gurunya, guru itu alumni mana, kan setiap pondok punya jejaring seperti itu. Itu pastikan. Nomor 2 adalah sumber yang disampaikan oleh guru tersebut itu juga otoritatif. Kitabnya jelas. Kadang ada hanya karena pengen nyeneng ke jamaah kemudian memanipulasi informasi. Kan ada banyak kasus seperti itu. Bahkan mohon maaf juga pernah ada seorang mubalek terkenal itu yang hanya sekedar pengen nyeneng ke jamaahnya kemudian menafsirkan Al-Quran sepikirannya dia sendiri. Nah, kan berisiko. Itu yang nggak boleh. Pastikan bahwa selain guru, rujukan-rujukan keagamaan yang dimiliki oleh guru tersebut dalam pelajaran dengan kita itu jelas juga. Yang ketiga ini yang harus ada dalam setiap pemuda yang memang punya atensi keagamaan. Dia harus, kalau dalam bahasa Arabnya itu aklun rojah, akalnya aktif. Dalam artian jangan mudah menerima. Kan dimensi kritis itu tidak boleh hilang dalam semangat anak muda. Jadi prinsipnya adalah harus tahu bahwa pendapat seperti ini itu, maka boleh kemudian memperbandingkan. Hikmahnya ada, informasi yang berlebih di Google itu adalah kita bisa belajar saling membandingkan satu dengan yang lain. Itu hikmahnya di sana. Jadi ada kesadaran-kesadaran yang harus tahu bahwa kalaupun ada perbedaan, ini perbedaannya itu masalah yang pokok dalam agama atau hanya masalah-masalah perselisihan biasa. Contoh ya, besok itu Dzulhijjah, kemungkinan itu beda. Nah, ada yang Sabtu, ada yang Jumat. Nah, tanggal 10 Dzulhijjah itu. Ada yang Sabtu, ada yang Jumat. Nah, tinggal nanti kita nyikapi seperti apa. Kalau orang bingung, itu cari informasi. Mana yang benar, mana yang salah. Semuanya benar dengan potensi porsinya masing-masing. Nah, kebijaksanaan seperti ini yang memang harus ada dalam anak muda. Prinsipnya tadi, ingat bahwa apa yang kita konsumsi itu pasti akan berdampak dengan tutur laku kita. Nah, itu cuma teorinya muncul itu. Konsumsi dalam artian fisik, apa yang kalian makan itu akan berdampak dengan laku dan tutur kalian. Contoh ketika besok Idul Adha, makan daging. Kira-kira kalau 1 pekan jenengan makan daging terus, ada dampaknya ke dalam tubuh kita ada? Ada. Anggap aja gitu. Beragama juga sama. Apa yang kita konsumsi lama-lama juga akan mengendap dan menjadi bagian dari pengarah laku dan tutur kita. Maka prinsipnya tidak cukup dengan semangat orang belajar agama. Saya kira itu. Tapi mungkin kalau kita bersama kemudian melihat bahwasanya sebenarnya potensi anak muda ini sangat besar sekali. Namun mungkin terbatasan tadi, mungkin secara fasilitas. Sebenarnya kalau kita boleh bicara, yang paling bertanggung jawab mungkin ketika mereka tidak menemukan jalan yang benar itu siapa Pak Syarif? Kalau berangkat ya diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Allah itu kan memberikan kebebasan bagi kita untuk mau memanfaatkan daya kita atau tidak. Anggap aja gini Mas. Dan anak muda yang bisa ini itu anak muda. Orang tua itu cenderung pasrah dengan yang ngikuti arus air aja lah, sekali mati nih kok ibaratnya gitu kan. Nah kalau orang muda kan seakan-akan dia seakan-akan jatah matinya masih lama. Seakan-akan padahal mati nggak ada jatahnya ya. Tapi kalau orang muda itu pikirannya kan sementing urung kawin, urung mati gitu kan pikirannya gitu. Maka ya siapa ya diri kita sendiri. Maka saya sering memberikan catatan bahwa sikap kritis dalam artian selalu mempertanyakan apa yang masuk dalam diri kita itu penting. Karena apa? Ya tadi berdampak kepada aktivitas kita.
Eh, Tadi saya habis ngajar itu menjelaskan tentang surat Atin ayat 4 sama ayat 5. Bahwa manusia siapapun mereka, tua muda, tapi saya kira anak muda yang paling cocok untuk gambaran ini. Allah tuh memberikan positioning yang jelas, sebuah pilihan bagi kita manusia. Intinya adalah satu, manusia siapapun itu adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Yang paling potensi bisa mengenal Tuhan itu hanya manusia, Mas. Hewan itu tidak punya potensi kenal Tuhan. Ya kan? Ya. Maka kenapa yang disuruh nyembah itu manusia dan jin. Ya. Dan kita tahu bahwa katanya jin sama manusia secara kualitas juga berbeda. Masih grade-nya masih grade jin. Manusia. Maka kenapa ada nabi itu di manusia, nggak ada di jin. Ya. Nah, tapi itu pun Allah memberikan opsi. Kembali ke kita. Maka di surat Atin ayat 4 itu Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami Allah ya, menciptakan manusia dalam sebaik-baik ciptaan. Intinya apa? Manusia adalah satu-satunya makhluk Allah yang punya potensi menjadi sempurna di hadapan Allah. Ya kalau dalam bahasa kita ya orang makhluk yang paling potensi dekat dengan Tuhan. Kesempurnaan itu kan mendekati sifat Tuhan kan? Meskipun tidak ada yang sempurna mutlak, tapi kan orang yang kemudian anggap aja kekasih Allah, orang yang punya mengoptimalkan diri kita dengan kebaikan, maka dia dekat dengan Tuhan. Itu pesan pertama. Pesan keduanya, summa radadnahu asfalas safilin. Kemudian Allah juga punya potensi menurunkan kita, mendowngrade kita pada level yang asfalas safilin, rendahnya rendah. Bahkan dalam ayat yang lain manusia itu bal huwa adhal, lebih sesat daripada hewan. Jadi kita itu tidak milih. Lah yang punya daya seperti ini itu kan anak muda. Anda mau menjadi orang yang terbaik atau yang terpuruk, lebih puruk dari sekedar hewan. Anggap aja kalau dalam guyonnya orang-orang kampung itu, guyonnya orang kampung ya, apa itu ibaratnya? Apa yang keluar dari manusia itu nggak ada manfaatnya, tapi apa yang keluar dari hewan itu ada manfaatnya. Anggap aja kan gitu. Ya. Jadi intinya adalah kalau mau melihat siapa yang paling betul, ya diri kita sendiri. Kan Quran juga sering mengatakan laha makasabat wa alaiha makasabat. Ya kembali baik buruk itu ya ke kita. Yang lainnya itu hanya faktor supporting aja. Jangan kemudian saya nggak belajar kok, nggak ada gurunya. Lo kata siapa? Nah, kita aja yang nggak mau serius untuk mencari guru. Nah, jadi aspek siapa yang paling bertanggung jawab? Ya pertama diri kita. Kedua orang tua, kalian jelas juga orang tua. Tapi karena anak muda itu atau sudah dewasa, maka ya dia yang kemudian bijak mencari guru-guru atau ustadz yang memang bisa membawa dia ke dalam pemikiran-pemikiran atau laku-laku agama yang moderat lah, moderat. Moderat itu ya tahu porsi, tahu bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya yang pas. Kok kesana saya itu. Jadi ya kita sendiri aja. Kalau ngandelin orang lain ngapain? Mau kita masuk surga juga dengan mengenal diri kita sendiri. Ya, apa ya. Namun melihat bahwasanya sebenarnya potensi anak muda yang sangat besar sekali ini seringkali saya sempat setuju juga dengan apa yang Bapak sampaikan tadi, bahwasanya kritisme bagi pemuda itu tidak boleh bahasanya kita batasi, Bapak. Namun seringkali terjadi di beberapa ruang-ruang, mungkin di beberapa lingkungan itu pemuda ini malah kemudian dibatasi, Bapak. Sehingga yang seharusnya mereka mendapatkan pengetahuan dengan mereka bertanya, karena memang baru masa aktifnya mereka untuk bertanya, mereka akhirnya merasa terbatasi. Akhirnya mungkin itulah yang membuat mereka acuh tak acuh atau mungkin tidak tertarik kemudian untuk mempelajari hal ini. Lah, untuk menanggulinya hal ini, kiranya seperti apa nih, Pak? Metode yang memang pas, terutama untuk beberapa masyarakat yang belum terjangkau. Ya, itu sering. Jadi dilema jadi anak muda itu. Mau semangat, mau bantu dengan baik, dicurigai. Nggak bantu, dimarahi. Posisinya gak enak. Memang gak enak. Tengah-tengah itu gak enak. Kalau enak itu masa kecil, masa tua itu enak. Masa kecil dimanja-manja, ya masa tua dihormati. Masa muda itu posisinya harus
harus kerja gitu. Ini kenapa sering terjadi seperti itu? Dilema. Kita mau support tapi khawatir nanti dianggap jangkar, orang Jawa bilangnya ya, mendahului yang lain, nggak sopan dan seterusnya. Nah, ini kembalinya ke ini, kalau saya ya, kembalinya ke aspek, mungkin diantaranya adalah aspek semangat itu. Anak muda itu terkadang semangatnya ada, daya kritisnya ada, tapi aspek kalkulasi itu yang kurang. Kalkulasi ini dalam artian kalau itu sifatnya dimensi sosial, kalkulasi konteks itu yang kurang. Prinsipnya ginilah, secara umum ini kaidah umum, orang dihargai itu karena pengetahuannya atau karena lakunya? Karena lakunya. Karena lakunya, akhlaknya. Akhlaknya. Nah, dimensi ini dia kadang masih dosen pemuda itu kurang. Akhlak bukan dalam artian perilaku baiknya ya, perilaku sosialnya. Orang kita bilangnya ya unggah-ungguhnya. Contoh mungkin ada remaja masjid, aktif di masjid. Ya. Tapi dia kemudian apa yang dia ingin usulkan atau dia ingin programkan itu terhalang dengan orang-orang tua. Ya, itu kan gitu, sering muncul gitu. Ya, Bapak. Padahal apa yang dia inginkan bukan tujuannya untuk jelek, tapi untuk mengupgrade ya kemakmuran masjid itu sendiri. Kalau anak muda kan ya, tabrak langsung. Nah, itu yang jadi problem. Orang lihatnya bukan apa yang kamu usulkan, orang lihat itu apa yang attitude yang kamu berikan. Jadi ya pinter tapi cukup pinter. Iya. Jadi aspek ini itu karena masa wong canom kok malah iku apa si alus santun ya gak lanang lah maksudnya. Ya ndak. Aspek ini yang dilihat oleh orang. Ilmu itu nggak bisa dilihat oleh orang. Apa bisa dititeni Mas? Kalau orang pakai peci, baju koko dan itu orang alim. Nggak bisa. Apa sebaliknya kemudian orang dia pakai topi, kaosan, celana pendek, kemudian nggak pinter agama. Ya nggak ada bisa. Ya. Ilmu nggak bisa kelihatan. Yang kelihatan laku. Ya. Lah aspek semangat muda itu terkadang berbenturan dengan situasi kondisi sosial yang dia hadapi, yaitu akhlak, unggah-ungguh, tata krama. Aspek ini yang kadang masih anak-anak muda itu terlalu semangat kemudian remeh gak ono. Ya. Ngegas tapi lali ngerem. Kalau orang-orang tua itu ngerem tapi ngegasnya males. Nah, ini yang sering maka kenapa Nabi pesan sama kita kan bahwa yang dikatakan orang yang beriman, orang yang baik itu adalah orang yang bisa menghormati orang tua, bisa menyayangi anak-anak muda. Lah aspek ini loh, kata menghormati orang tua. Karena problem orang anak muda itu intinya gitu. Kalau dia terlalu aktif, dianggap merusui. Kalau dia nggak aktif, koyok rada gawean. Tapi kalau dia aktif dalam artian membantu, seakan-akan nggak punya jasa. Bener nggak? Iya, benar. Kayak orang-orang Karang Taruna atau orang-orang itu gitu. Kalau dia terlalu aktif, dianggap ngurusi wong tua-tua. Iya. Kemudian dijegal, dialang-alang. Wes anteng-anteng nggak sapola gitu kan. Iya. Tapi kalau nggak aktif, tanam mau turah-turu. Gitu. Tapi kalau kita aktif, jawaban mereka sederhana. Ya ini anak muda, nggak ada pujian sama sekali. Ya mudah seperti ini. Hanya dapat ucapan, ya kalau anak muda itu gini. Apresiasi lebih ya ada. Yaitu risiko anak muda, risiko yang di tengah ya seperti itu. Kalau nggak aktif dianggap jelek, kalau terlalu aktif dianggap merusui. Nah, semangat ini tidak boleh hanya sekedar semangat, bahkan tidak boleh hanya sekedar pintar dan tahu agama, tapi tahu unggah-ungguh. Nah, Nabi Muhammad itu tentang cerita peletakan Hajar Aswad itu kan masih muda. Dalam riwayat dikatakan sekitar umur 35. 35 ya jenom lah ya. Masih pemuda. 35. Itu Nabi ketika itu kemudian karena saya punya kesempatan kemudian saya naruh ke Ka'bah Hajar Aswad ini. Enggak. Nabi karena merasa bahwa ini itu secara tradisi yang sudah jalan itu adalah yang menaruh adalah para kepala suku, sesepuh-sesepuh. Nah, gini aja, kemudian Nabi membentangkan sorban kain itu yang persegi itu, kemudian Hajar Aswad ditaruh di tengah, maka setiap kepala suku atau tokoh-tokoh yang mewakili komunitasnya masing-masing diminta untuk memegang ujung-ujung dari kain itu, yang di tengahnya ada Hajar Aswad. Maka mereka semasa merasa dihargai.
Meskipun nanti yang naruh ini Hajar Aswad ke Ka'bah itu Rasul, tapi mereka dekat diterlibatkan. Nah, kadang anak muda kan, pokoknya Pak jenengan tentang beres urusan. Kalau orang tuanya menerima dan memahami pola itu, nggak masalah. Tapi kan tidak semua orang tua memahami pola itu. Nah, ini jadi harus tahu situasi, tahu konteks, ya. Dan itu ada namanya tata susila. Tata susila, ya perilaku atau namanya adab lah. Adab. Kita nggak perlu menonjolkan kepintaran kita. Yang kita tonjolkan adalah laku baik kita. Orang kalau sudah ambil apresiasi ke kita mau apa itu, ya semoga mas, jalan aja, bagus kok, jalan. Nah kadang itu terlalu semangat itu. Masya Allah sekali ya. Artinya memang sebenarnya ada sebuah komunikasi yang memang harus dilakukan. Kira-kira Bapak, kalau melihat bahwasanya adanya kekurangan tadi mungkin dari orang tua yang kalau bisa kita katakan masih sangat kultural ya, mengikuti memang dari zaman dahulu yang memang secara adab dan tingkah laku ini kan memang sudah tertata dari dahulu. Mungkin karena memang pergeseran zaman, akhirnya mungkin anak-anak zaman sekarang juga kurang memiliki hal itu. Ya. Tapi sebenarnya apakah ada harapan Pak, untuk ke depan mungkin apakah ruang-ruang dialek, ruang-ruang komunikasi antara orang tua dan anak muda ini kemudian bisa tercipta dengan baik sehingga harapan-harapan kita kembali ke kasus studi awal tadi bahwasanya semangat anak muda di dalam untuk keingintahuan mereka mencari tentang agama itu dapat terfasilitasi karena memang terciptanya ruang dialek antara orang tua dan anak muda. Saya sangat optimis itu bisa ruang dialek. Satu, teknologi sekarang tidak hanya bisa diakses oleh orang kota. Semua informasi terbuka untuk didengar, dilihat, ya, disimak oleh siapapun. Bahkan orang yang sekedar nongkrong di pinggir sawah pun bisa mengakses. Intinya dari aspek media atau fasilitas, kebaikan bisa di-sending ya, dieksplor, dikirim kemana-mana. Nah, itu satu. Optimisme saya itu bahwa komunikasi dialek itu bisa terbuka. Anggap aja gini, kalau dalam bahasa orang kita, kalau Bapak belum paham dengan niat saya, nyoba Bapak akses ini, lihat ini, mungkin keterangannya ada di sana. Jadi minimal melek informasi, melek digital itu menjadi hal positif untuk jalan tengah ya, jalan komunikasi antar ketegangan ini. Nomor dua, saya juga optimis karena apa? Karena mulai akhir-akhir ini semangat literasi ya, anak-anak muda itu juga diimbangi dengan kesadaran para produsen informasi keagamaan yang narasinya moderat sudah mulai besar. Jadi saya nggak akan mempermasalahkan narasi-narasi yang mungkin tadi dikatakan konservatif, terlalu keras atau apa. Itu bagian dari ya anggap aja dialog lah ya, atau dialektika dalam ruang komunikasi memang seperti itu. Tapi setidaknya sekarang informasi-informasi dari situs-situs Islam yang moderat sudah mulai nampak di atas, sudah mulai diperkenalkan oleh yang lain. Nah, tinggal sosialisasi ini. Bahkan saya melihat ada beberapa yang sudah menjadi rujukan utama ya cara akses orang beragama. Nah, tinggal kita mengeksplor di dalamnya. Dan saya yakin Mas, website situs-situs seperti itu di dalamnya nggak orang tua. Anak muda semua. Nah, maka akhirnya sekarang adalah anak muda belajar bersama anak muda. Orang tua seperti saya hanya menjadi apa istilahnya? Dokumentasi, hanya menjadi talang atur saja. Saya ngomong tapi yang ngelola anak-anak muda, ini anak muda semua. Nanti yang akses juga anak-anak muda semua. Problem sekarang adalah bagaimana kemudian istilah balighu ani walau ayah itu terkonfirmasi ke semua halayak. Nah, maka kalau bahasa sekarang rata-rata yang mengakses arena-arena seperti itu anak muda, anak-anak tua, orang tua, ya anak muda semua. Ya. Maka ya kalau saya intinya di NU Online misalnya. NU Online sekarang menjadi bagian dari apa ya? Situs web Islam Indonesia moderat dan jadi rujukan. Jadi rujukan. Nah, saya hanya kalau dalam bahasa saya hanya digarap sama anak-anak muda itu aja. Karena mereka mungkin dari akses literatur kurang mumpuni, tapi dia punya hal yang lain yang bisa memfasilitasi, maka saya quote and quote digarap untuk memberikan diseminasi, menjelaskan ada peristiwa yang bagus-bagus gini loh.
Nah, itu menjadi bagian dari ya kolaboratif lah dialek. Sangat bisa. Dua ini saya yakin. Media menjadi jalan otoritasnya, orang-orang tua kalau dalam bahasa kita ya, itu dikasih ruang di arena orang-orang muda. Nah, itu saya kira positif sekali. Dan saya mengalami betul bagaimana perjalanan online dan seterusnya itu. Meskipun nanti mereka di dalam dunia digital juga ada ya apa istilahnya ya, dialektika dengan nalar-nalar yang lain. Itu ya itu hidup yang seperti itu memang. Harus ibaratnya orang itu pisau tidak akan tajam kalau nggak pernah digesek dengan dengan asahannya sendiri. Jadi itu memang harus ada perih-perihnya juga. Saya kira itu. Masya Allah sekali ya teman-teman. Jadi memang perlu adanya ruang dialektika antara kaum muda dan juga orang-orang tua. Mungkin sambil diminum dulu Pak Tasyo. Ini menarik sekali Pak, sebenarnya pembahasan kita mengenai anak muda ini mungkin nggak akan ada habisnya. Kalau di Santri Delik sendiri biasanya memang ada ruang dialektika juga nih Pak untuk anak muda dan juga mungkin bertanya ataupun apa? Ada. Di Delik itu sesinya pertama ya kayak orang kajian itulah ya, menyampaikan materi yang sudah ditentukan sama adminnya, sama tim Santri Delik itu. Kemudian nanti ada ruang untuk tanya jawab. Dan pertanyaannya itu ya kadang ya pertanyaan anak muda itulah. Jadi enjoy aja, dinikmati. Dan saya lebih menikmati dengan cara seperti itu daripada saya monolog itu. Saya sendiri ngomong itu gak nyaman. Saya beberapa kali dalam beberapa diskusi itu lebih sering model kajian dialogis daripada ngomong sendiri. Maka kalau seperti ini itu lebih nyaman saya. Karena kalau kemudian ngomong sendiri itu penuh tekanan. Maka dan pertanyaan anak muda dan hampir saya kok bisa mengatakan 95% itu anak muda semua. Anak muda semua. Tapi catatan saya tadi ya, anak muda punya problem dalam aspek bagaimana kemudian bisa memanage ekspresi dan emosi dan semangatnya sehingga kemudian tidak yang keluar itu saripatinya, bukan hardware-nya. Kalau hardware tabrakan dengan yang lain. Ya itu maksud saya itu. Insya Allah sekali dari Pak Taju. Kalau dari Pak Taju mungkin ada saran Pak, mungkin ada komunitas atau mungkin channel atau mungkin platform yang memang bisa dipelajari anak muda, utamanya untuk yang lagi penasarannya lagi. Ya, kalau saya diminta rekomendasi ya, kalau dari situs-situs Islam itu, karena saya pernah meneliti tentang dinamika dalam situs Islam itu di tahun berapa? 19 atau 20 itu penelitian itu memang jadi kita harus sadar bahwa setiap situs itu punya nalar, punya ide, dan ide itu tergantung siapa yang menyampaikan. Jadi kalau saya mau diminta untuk saran opsi-opsi itu ya satu pasti diantaranya NU Online, kemudian bincangsyariah.com. Itu seperti online terbuka. Kemudian kalau mau Alif ID, nah, Alif ID itu malah beragam. Ada tema ringan sampai tema berat itu ada semua di Alif ID. Kalau konsentrasinya tentang keislaman Indonesia bisa di islami.co kalau nggak salah. Kemudian kalau bicara soal hukum-hukum fikih, hukum-hukum Islam, halal haram ini halal apa tidak, ini boleh atau nggak boleh, itu di online juga ada. Juga ada namanya PIS KTB. Itu yang lola malah teman-teman santri. PIS KTB, saya lupa singkatannya apa itu PIS KTB. Googling aja ketemu itu. Kalau mau, ini juga ada komunitas situs baru yang memang banyak juga yang ditarik adalah anak-anak muda. Timnya juga anak-anak muda, tapi konsentrasinya ke tasawuf. Saya kasih rekomendasi kalau ini, sangat merekomendasi. Apa itu Pak? Itu Nur Al-Wala. Nur Al-Wala. Itu YouTube-nya ada, IG-nya ada, situsnya juga ada. Nur Al-Wala. Itu yang ini contoh perpaduan antara orang tua sama anak muda. Nur Al-Wala. Nur Al-Wala. Tapi memang konsennya di bidang tasawuf. Akhlak dan tasawuf. Nah, Nur Al-Wala itu penggagas utamanya, pendirinya adalah Pak Haidar Bagir yang punya Mizan, penerbit Mizan. Itu kan seorang yang idealis, seorang
yang cendekiawan, ya, intelektual modern, tapi berwawasan luas sekali, dan juga aspek spiritualnya juga sangat kuat, dan diwadahi oleh anak-anak muda. Maka kemudian Pak Haidar Bagir membuat ruang sendiri namanya Nur Al-Wala. Nur Al-Wala. Saya beberapa kali terlibat di situ, dan saya akui bahwa intinya kalau mau dianggap sebagai beragama yang sehat rohani dan jasmani, ya diantaranya ke Nur Al-Wala itu. Atau di PSG Pusat Studi Al-Qur'annya siapa, Pak Quraisy Shihab, dan banyak. Di Masjid Tarsi Muhammadiyah juga banyak, Muhammadiyah.id kalau nggak salah, Muhammadiyah itu juga banyak memberikan wawasan-wawasan moderasi. Kalau dalam konteks tafsir ada tafsirquran.com, itu orientasinya ke tafsir. Tanwir ID banyak. Saya pernah ngelis itu ada sekitar 20-an atau berapa. Untuk mengimbangi dari temuannya UIN Jakarta itu. Ya. Jadi Bapak. Artinya memang sebenarnya sudah banyak platform yang memang menyediakan, apalagi yang memang moderat. Hanya saja mungkin kita belum mengetahui sosialisasinya yang belum. Masya Allah sekali, hari ini saya seperti mendapatkan pencerahan yang banyak sekali dari sama Pak. Saya terlalu bersinar dari pencerahan. Memang, tapi alhamdulillah sekali Pak. Saya soalnya kadang memang ada beberapa pertanyaan yang mungkin malu untuk ketika ditanyakan di pengajian. Kan kadang anak muda kayak gitu. Mungkin kalau dengan ngobrol kan akan lebih. Itu didelik biasa, Mas. Jadi ada yang tanya dalam waktu habis sesi itu, ada setelah selesai semua baru tanya. Dan biasanya yang ada agak lumayan ada bobotnya dalam artian masalah serius apa itu jadi yang sesi yang ini, sesi yang informal itu. Tujuh deketi, kemudian Pak, saya mau tanya, pertanyaannya mantap barang, masalah pribadi atau masalah apa. Itu yang mereka rasakan. Bahkan mohon maaf ada yang didelik pengalaman saya, yaitu ternyata ada yang non muslim ikut kajian. Loh, perempuan. Dia pakai kerudung, ikut kajian didelik. Tak tanya. Nah kok saya senang Pak kajian di sini. Jadi titik orientasinya pada aspek spiritual, kesadaran diri. Meskipun balutannya tetap Islam kan, tapi dia menikmati itu. Dan itu fenomena itu, jujur saja, di Barat sekarang lagi ngetren. Jadi orang melihat agama tidak dalam segmen pengabdian, penghambaan, tidak, tapi sebagai ruang untuk menyelamatkan spiritual dan mental. Maka banyak ruang-ruang tasawuf sufi di Barat, majelis-majelis itu yang diantara yang join itu ya orang-orang non muslim, karena dia membuka wawasannya dia soal agama dalam konteks ibadah mereka nggak ikut, tapi ketika ada kajian dia menikmati kajian. Jadi fenomena sekarang itu teknologi modernisasi memang menawarkan kemudahan dalam akses, ya mau apa bisa. Sekarang mau makan tinggal GoFood selesai, tinggal Grab selesai, nah, ya kan, tidak harus jalan kaki atau apa. Tapi ingat, selama di dunia ini masih ada kesedihan, ada penderitaan, ada tangis, ada kecewa, ada apa. Selama itu masih ada, maka agama masih dibutuhkan. Teknologi, ya, dan apapun yang kamu punya itu tidak bisa menyelesaikan tangisanmu, tidak bisa mengobati kesedihanmu, ya, tidak bisa menenangkan pikiran stresmu. Dan maka kita tidak mungkin kalau tidak lari ke agama. Maka teknologi tidak bisa menggantikan agama. Teknologi hanya bisa menjadi media penyebaran agama yang moderat. Itu prinsip yang saya pegang sampai sekarang. Maka mau teknologi apapun terserah. Mau orang terbang nggak usah pakai motor, dia kuliah pakai terbang ya silakan. Tapi kalau orang namanya putus cinta, dia tetap cari cara untuk bisa menenangkan batinnya. Nah, ya, saya kira ke sana. Tersul. Insya Allah sekali ya teman-teman sobat Ngaji On Air, bahwasanya memang sebenarnya problematika asingnya Islam ini tidak disebabkan oleh personalia, namun memang banyak faktor yang kemudian menyebabkan kenapa Islam ini menjadi asing gitu. Seperti tadi yang dikatakan Pak Taju, karena memang kadang semangat anak muda ini tidak difasilitasi secara penuh. Terus kemudian memang ada beberapa gap tadi dalam beberapa pemahaman terkait dengan hal Islam. Mungkin karena kita sudah ngobrol sekitar hampir 1 jam lebih Pak, jadi sampai jam berapa ini?
sampai jam 1. Ya. Mungkin ada Pak closing statement buat para anak muda di luar sana yang memang lagi semangat-semangatnya nih Ya, dalam berusaha. kalau memang anak-anak muda itu punya semangat keagamaan yang bagus, semangat ingin merubah diri untuk menjadi baik dengan jalan mempelajari agama, saya dapat pesan itu ya, bekal ini yang selalu saya pegang. Ini yang memberikan bekal itu Kiai Afifuddin Muhajir. Itu Kiai Afif itu wakil Rais Am PBNU, mukimnya di Situbondo. Honoris causanya di Wali Songo dulu, bidang isu fikih. Kiai Afif itu pernah mengatakan kepada kami dulu ketika ada acara di Jakarta itu, bahwa ini diingat-ingat, agama itu punya dua sisi. Ada yang pokok, ada yang cabang. Ketika pokok, peganglah kuat. Dan yang cabang, dan pokok dan cabang itu banyak cabang daripada pokoknya. Dalam kehidupan bersosial, kita sering menghadapi yang cabang daripada yang pokok. Fenomena beda taraweh, jumlah rakaat itu cabang. Fenomena ziarah kubur sama yang nggak suka ziarah kubur, itu cabang. Fenomena nanti lebaran beda, ada yang Jumat Muhammadiyah, kemungkinan pemerintah atau NU mungkin setu. Karena hari ini Selasa itu ini ru'yah ini hari ini nih. Dan kemungkinan itu istiqmal, kemungkinan Dzulqa'dah sampai 30 hari, dan itu Rabu. Kalau Kamis baru tanggal 1 Dzulhijjah, Sabtu baru lebaran, Idul Adha. Kemungkinan beda lagi. Itu urusan cabang. Jadi yang banyak dalam kehidupan kita yang kita hadapi itu cabang. Tapi kita terkadang menganggap itu serius banget, itu pokok. Kalau pokok itu soal 5 waktu, nah, itu pokok. Zakat itu wajib, itu pokok. Ramadan itu 30 hari puasa, jangan dikorting ya, itu pokok. Lah, karena banyak yang cabang, kemudian Kiai Afi itu memberikan 3 pesan kepada kita. 1, namanya cabang itu ada pasti khilaf. Ya, ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Tentang fatwa bagaimana hukum merokok lah kasarannya. Sampai kapanpun nggak akan ada. Tinggal milih mau boleh apa nggak boleh, gitu aja sudah ribet. Nah, pasti khilaf, pasti berbeda. Nah, kenapa berbeda? Karena dia bersumber dari ijtihadnya para ulama. Dalilnya umum, kemudian diambil ijtihad oleh para ulama, bisa menemukan 2 pendapat yang berbeda. Karena sifatnya ijtihad, ya, bukan dalil Quran langsung, tapi ijtihadnya para ulama, maka yang ketika muncul, kebenarannya nggak mutlak. Bisa salah, bisa benar. Ya, contoh, hukum rokok, mau kemanapun ya, mau dibawa kemanapun, pasti ada yang membolehkan, juga ada yang mengharamkan. Nah, dokter pasti mengharamkan, tapi kadang dokter rokokan dewe. Kadang aja, kembalinya ke situ. Ini apa? Pertama adalah kesadaran bahwa yang kita hadapi itu memang terkadang ada pilihan-pilihan. Ya. Kemudian pilihan itu berangkat dari sebuah kesadaran berpikir, bukan asal ngomong, namanya ijtihad. Tapi apapun itu namanya pilihan, pasti kebenarannya tidak mutlak. Yang mutlak itu yang pokok. Ya, yang mutlak itu yang pokok. Ini bekal. Jadi kalau nanti baca literatur apapun di media-media itu, anggap aja, mungkin yang lain ada yang membolehkan. Kemudian boleh, mungkin yang lain ada yang mengharamkan. Udah. Terus kemana? Kita harus memilih ke sini. Bahasanya Sayyidina Ali kalau nggak salah ya, istafti qalbak, minta fatwa kepada hatimu. Hati yang murni loh ya, bukan hati yang tercampur dengan kepinginan hawa nafsu. Kalau itu pasti somplak pikirannya itu. Hati yang murni. Kembalikan ke diri kalian. Contoh yang sering saya kasih contoh itu fenomena tentang bagaimana, contoh nanti mungkin ya, saya ikut Idul Adha Jumat apa Sabtu ya. Tapi Idul Adha gak tertarik ya. Nah, Idul Fitri tertarik ya, ikut yang lebih awal daripada yang lebih. Iya, itu namanya nafsu, itu bukan. Ya karena ukurannya kepingin. Ya. Kalau ukurannya kemantepan, mana yang mantap? Maka dalam hadis Nabi mengatakan dak mayuribuk ila ma la yuribuk. Tinggalkan apa yang kau ragukan ya kepada yang tidak kau ragukan. Ibarat orang sholat, kalau sholatnya zuhur ya, dia merasa 3 rakaat dan ragu, maka yang pasti berapa? Kalau dia merasa ini rakaat ketiga atau keempat ya, atau ini rakaat ketiga atau rakaat kedua, yang pasti berapa? Yang sudah. Yang 2. Karena 3 diragukan.
Maka anggap aja itu baru 2. Baru 2. Padahal meskipun itu sudah yang nomor 3. Maka kembali yang tidak diragukan. Saya sering juga kalau ditanya Pak bagaimana hukumnya mengucapkan selamat Natal. Saya jawab ada yang mengharamkan alasannya ini, ada yang membolehkan alasannya ini. Wah kalau saya ya kembali ke kalian. Kalau memang konteksnya nggak ada masalah ketika kita punya teman non muslim kok nggak diucapin selamat Natal juga nggak masalah dan itu juga nggak ada masalah apa-apa, ya udah nggak usah. Tapi kalau kita ingin mempererat hubungan silaturahim relasi sosial saja dan itu tidak mengganggu keyakinan dan keraguanmu terhadap akidah, ya nggak apa-apa. Tapi kalau mengganggu, ya nggak usah. Kembali ke kita, fatwanya sudah dikasih. Jadi era sekarang tuh era prasmanan. Mau milih apa? Nah, mau milih apa tergantung seleramu. Tapi ingat, selera ini adalah selera hati, bukan selera hawa nafsu. Gitu. Nah, sama dengan ada sate apa ini, tapi kalau punya kolesterol nggak mungkin makan sate. Kalau ngikuti hati, ya selesai kamu itu. Nah, gampangannya seperti itu. Saya kira itu pesan yang mungkin bisa bermanfaat. Ya. Masya Allah sekali, bahwasanya memang sebenarnya kalau kita memaknai anak muda itu merupakan fase, ibarat fase menuju matang ya Pak. Menuju matangnya seseorang, sehingga perlu untuk kemudian ditemani, diberikan fasilitas dan diajak untuk berkomunikasi agar kemudian semangat itu tidak luntur dan malah tidak digunakan untuk hal-hal yang kemudian diselewengkan itu. Insya Allah sekali Pak Tajuddin, alhamdulillah hari ini saya merasa agak tercerahkan ini Pak. Matur suwun sangat nih. Terima kasih sama-sama. Alhamdulillah. Jadi mungkin begitu sobat Ngaji On Air, bahwasanya menjadi seorang pemuda ini adalah menjadi fitrah yang memang harus kita lakukan, dan semangat pemuda itu tidak boleh kita padamkan. Namun kita sebagai seorang pemuda harus bisa bagaimana cara membaca keadaan, kita harus bisa bagaimana caranya memanfaatkan masa muda ini menjadi kemudian nanti menjadi masa-masa yang memang dapat bermanfaat untuk masa depan. Kalau sedikit boleh mengutip, saya tuh pernah dapat dawuh dari kiai saya, bedakan antara menikmati masa muda dan menghancurkan masa depan. Ibaratnya seperti itu. Ya, mungkin cukup sekian dari saya selaku moderator. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf banyak-banyaknya Pak Tajuddin. Terima kasih atas apa yang sudah disampaikan. Semoga nanti dapat menambah khasanah keilmuan bagi sobat-sobat Ngaji On Air. Semoga dapat kemudian bermanfaat dan mungkin kelihatannya kita akan bertemu kembali Pak di next episode. Monggo. Kalau pas ada waktu bisa momennya bisa ketemu kembali, karena ada satu bahasan menarik juga. Bahasanya Dr. Tajuddin ini merupakan salah satu pengurus Rumah Mu'allaf Indonesia gitu. Rumah Mu'allaf Kota Semarang. Rumah Mu'allaf Kota Semarang yang juga kita perlu untuk gali lagi bagaimana sepak terjang beliau ini dalam mengopeni lah bahasanya para mu'allaf yang ada di Kota Semarang. Mungkin cukup sekian Bapak. Saya banyak sekali terima kasih. Selanjutnya untuk penonton, semoga apa yang disampaikan di dalam video ini bisa diambil kebaikannya. Bila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.